hari ini kita menerima perwakilan dari masyarakat melalui Permada. Permada itu perwakilan masyarakat adat kan, masyarakat adat yang ada di Bintap, Saudara Aban. Kemudian hari ini atas perintah Pak Bupati diamanakan kepada sekretaris daerah dan didampingi para asisten dari Pak Dinas untuk menerima kehadiran perwakilan masyarakat tersebut. Hari ini kita hanya terima audiensi, rapat-rapat koordinasi saja dengan mereka. Kami terima dengan baik dan kami apresiasi, terima kasih melalui Permada telah menyampaikan informasi atau permasalahan yang ada di wilayah kita, khususnya di PT Indoraya Perletek atau PT Pola Korban Inti Sawit. Ada 5 poin permasalahan disampaikan. Yang pertama menyangkut masalah plasma, kemudian menyangkut masalah ritual, dan menyangkut masalah tenaga kerja, banyak dari bangunan, kemudian masalah ganti lahan. Nah ini, jadi mereka meminta Kabupaten Talaut untuk segera ditindaklanjuti, dan hal tersebut kami terima. Nanti akan kami rapatkan di mana nanti kewenangan Pemkab Tanah Laut, di mana kewenangan provinsi, di mana kewenangan pusat, karena banyak sektor yang terkait. Jadi sebagai bahan masukan kepada Bupati untuk mengambil sebuah kebijakan untuk melakukan tindakan sesuai dengan harapan masyarakat melalui perbuatan tersebut. Insya Allah segera kita laporkan, kita rapatkan supaya permasalahan yang ada saya tidak berlarut-larut. Walaupun kita tahu bahwa persoalan ini cukup lama, sudah sering diadakan rapat, sudah sering juga difasilitasi. Jadi insya Allah nanti kan kita. Dan terima kasih kepada Permada yang hari ini silaturahmi, karena kita harus selalu dapat bermusyawarah mufakat. Nah ini ciri khas bangsa Indonesia, musyawarah mufakat. Memang rencana mereka ingin menyampaikan aspirasi, menyampaikan unjuk rasa, disampaikan kepada Polres Tanah Laut. Alhamdulillah mereka hanya perwakilan saja. Nah inilah harapan kita semua. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat, masih bisa berdiskusi, itu yang harapan kita. Oke, siap. Di acara hari ini sebenarnya audiensi atau dengan pendapat lawan Pak Sekda. Cuma rencana kami ini tadi itu bukan bertemu Pak Sekda, tapi langsung Bupati Tanah Laut. Janjinya kan memang kayak itu. Tapi gak ada apa-apa lah. Yang penting kan bisa diterima. Nah rencana hari ini bukan rencananya tanggal 29 ini bukan dengar pendapat atau audiensi. Tapi kami hendak demo rencana hari ini 300 orang. Cuma oleh karena ada pandemi ini, COVID ini, makanya dialihkan oleh pihak Polres Tanah Laut supaya audiensi aja kan langsung. Nah berkaitan dengan pertemuan dengan Pak Sekda tadi itu ada beberapa poin yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut untuk diselesaikan, terutama masalah PT PKS atau PT Indoraya di Bintap. Yang mana poin 1 adalah masalah plasma, pembagian lahan plasma yang menurut kami itu tidak sah secara hukum. Nah, karena 700 hektar, 1.400 hektar dibagi dua, 700 hektar untuk plasma dan 700 hektar untuk inti perusahaan tanpa ganti rugi. Yang mana ketua koperasi yang membagi lahan itu tidak mendapatkan persetujuan atau surat kuasa dari pemilik lahan. Nah, itu menurut kami itu adalah di luar aturan hukum dan kami tidak menerimanya masalah itu. Dan permasalahan kedua adalah lahan das daerah aliran sungai, yang mana diketahui bersama lahan das itu fungsinya manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Yang mana masyarakat setempat itu disitulah bisa makan, mencari rabu, mungut dan sebagainya. Namun selama ini PT PKS itu menggarap lahan itu. Nah tanpa adanya kompromi, padahal undang-undangnya sangat jelas. Bahkan di dalam perundangan kehutanan itu ancaman sampai 10 tahun. Itu permasalahan lahan das. Dan setelah kami hitung, diperhitungkan
kerugian masyarakat itu akibat lahan das itu digarap sekitar 8 miliar rupiah lebih masyarakat. Dan itu hanya dikali 50.000 per orang dan kali dalam puluhan tahun ini sudah. Dan permasalahan ketiga adalah penggarapan kawasan hutan secara tidak sah oleh PT PKS. Nah, 1 lembar kawasan hutan di Kintab itu digarap oleh PT PKS dan dikebuni kelapa sawit tanpa ada izin. Nah, tahun 2017 itu PT PKS itu mem-PHK karyawan masyarakat setempat yang dulu ikut membangun kebun plasma itu. Dan kemudian setelah di PHK dipanggillah masyarakat luar yang datang dari timur, dari NTB, bahkan ada Makassar. Nah, itu digantikan. Jadi sekarang ini masyarakat setempat itu hanya sebagian kecil yang bisa bekerja di PT PKS. Yang selebihnya itu adalah orang-orang timur yang memanen, yang memungut buah, yang bekerja di situ. Nah, inilah yang menyebabkan kerugian masyarakat itu karena kehilangan pekerjaan. Nah, itu permasalahan keempat. Permasalahan kelima adalah permasalahan ini diketahui oleh masyarakat, oleh kami, bahwa PT PKS itu tidak memiliki hak guna usaha HGU. Yang menurut pendapat kami, kalau tidak memiliki hak guna usaha artinya tidak boleh melakukan usaha di atas lahan tersebut. Dan secara otomatis mereka tidak bayar pajak atas tanah yang dikuasainya itu. Nah, padahal bumi air yang terkandung di dalamnya itu untuk kemakmuran rakyatnya dipergunakan oleh negara. Tapi bagaimana negara bisa mensejahterakan masyarakat rakyatnya, terutama masyarakat Kintab, kalau perusahaan yang ada di Kintab itu tidak bayar pajak tanah yang didudukinya itu? Nah, artinya selama ini, puluhan tahun ini, PKS itu sama aja dengan Belanda. Nah, kalau menurut kami. Nah, sedangkan ini sudah 80% lahan di sana itu dikuasai oleh perusahaan. Jadi masyarakat sekarang ini di Kintab itu terpaksa harus memberundul. Memberundul itu adalah memunguti buah sawit yang gugur di atas, dipunguti, kemudian itu dijual. Itu salah satu yang bisa menahan sementara ini pekerjaan masyarakat di sana. Nah, inilah yang kami perjuangkan. Akibat banyaknya desakan masyarakat, kami melihat kesusahan masyarakat diperlakukan secara tidak adil. Nah, itulah yang membuat kami datang hari ini ke Pemkab Tanah Laut untuk mendesak semuanyaan permasalahan ini supaya cepat diselesaikan. Kalau Sekda hanya menerima aja. Nah, jadi ada notulin tadi itu, Sekda perwakilan pemerintah daerah akan menyampaikan hal ini kepada Bupati Tanah Laut untuk diselidiki sampai di mana arahnya dan siapa yang berhak menyelesaikannya. Karena kalau kawasan hutan bidangnya dinas kehutanan, ya mungkin Tanah Laut sudah tidak ada lagi, mungkin kerjasama dengan provinsi, kayaknya kayak itu. Yang jelas kami permasalahan ini sudah kami letakkan di pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan disitulah kami menaruh harapan supaya pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Sekda maupun Bupati agar segera menyelesaikan permasalahan ini. Nah, sebelum bencana datang, banjir apa dan sebagainya. Dan ini adalah negeri kita, kampung kita. Kalau bukan kita nih siapa lagi? Nah, kalau berharap dari orang-orang yang sugi-sugi perusahaan itu kadang memikirkan kampung kita. Karena ini adalah kampung kita. Nah, makanya kami ini berharap bahwa ini bisa selesai dan jangan berlanjut dan berlarut-larut lagi. Dan ini bisa selesai. Kawasan hutan itu kembali kepada semula, dikembalikan kepada negara, direhab oleh PKS. Kira-kira itu.